mental pengemis atau mental meminta-minta. Pak, apakah mental meminta-minta itu orang miskin? Tidak juga. Kadang orang berpunya pun kalau punya mental meminta-minta, itu yang dimaksud dengan meminta, dan itu diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini mengingatkan kepada kita, hadis ini tentang bagaimana umat Islam atau umat Nabi Muhammad ini atau komunitas Islam adalah komunitas yang bersih dari mental pengemis, mental meminta-minta. Disebutkan di sini, la tahillu as-sadaqata, la tahillu sadaqatu lil ghaniyyin wa la lidhi mirratin sawiyyin. Nah, ini hadis pertama ya. Disebutkan di sini Bapak Ibu, tidak halal sedekah bagi orang yang kaya. Untuk orang yang kaya artinya orang yang berpunya atau orang yang tidak layak untuk meminta. Wala lidhi mirratin sawiyyin, dan juga tidak layak untuk orang yang mempunyai fisik kuat. Nah, dia untuk orang yang mempunyai fisik kuat. Jadi kadang-kadang kita ini salah satu masalah sosial kita Bapak Ibu ya. Ini kita kalau berhenti di lampu merah banyak sekali. Itu hampir di setiap lampu merah itu entahlah apa itu gerakan atau apa semua itu yang di satu sisi harus dirapikan, tapi di sisi lain wa masaila fala tanhar, ini yang harus kita cari jalan keluarnya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita melihat ada orang-orang yang fisiknya kuat, ada orang yang fisiknya kuat, ini tidak layak untuk kita kasih dia. Kalau kita mau, kadang-kadang kalau saya pribadi menimbang-nimbang ini orang kira-kira kuat, nah ini kalau kuat tidak layak dia meminta dan tidak layak untuk kita beri. Contoh ini sering ya Bu ya, ini sering. Ada dua kondisi contohnya nih. Ini sering di lampu merah. Sini ya. Mana tempat? Ada ibu-ibu buta. Pernah lihat Pak ya? Ibu-ibu buta. Kemudian dituntun oleh orang laki-laki sehat. Nah, kalau saya menurut hadis ini, maka saya tidak akan memberi orang itu. Karena orang yang sehat ini masih bisa bekerja dan kemudian memberikan nafkah kepada perempuan ini. Apakah istrinya atau tetangganya atau adik kerabatnya. Tapi dalam kondisi contohnya yang buta adalah laki-laki. Nah, ini dia. Yang buta laki-laki, yang menuntut perempuan. Maka dalam kondisi seperti ini kita diperkenankan untuk memberi, karena perempuan adalah makhluk yang lemah yang kemudian dia tidak mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah, tapi ia mempunyai hak untuk dinafkahi. Kalau perempuan mempunyai hak untuk dinafkahi dan tidak mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah, maka dalam kondisi seperti ini, kasus seperti ini yang harus kita dahulukan, ya, harus kita dahulukan. Kemudian ada orang-orang yang kemudian dia meminta-minta dalam kondisi sehat dan sebagainya, maka kalau mengacu kepada hadis ini, la tahillu shadaqah, tidak halal kita bersedekah. Kepada siapa? Pertama, kepada orang yang memang ia tidak miskin, dia orang kaya. Wala dzimratin sawiyyin, dan juga tidak kepada orang yang mempunyai fisik yang kuat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah di sini, bahwa kita ini pun diberikan panduan bahwa kalau kita mau memberikan sedekah, lihat-lihat kondisinya. Meskipun demikian, tidak boleh kita berkata kasar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Ini panduan agama ini. Kalau kita tak memberi, biarkan saja, diam saja. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kemudian menyakitkan hati, yang kemudian menjadikan orang. Kalau tak memberi, biarkan. Kalau memberi, diam juga. Semoga dia berdoa untuk kebaikan kepada kita. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah,
Hadis yang selanjutnya yang menggambarkan dan Islam memerangi mentalitas peminta-minta ini adalah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahihnya. Di sini disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yas'alu min ghairi hajah kamatsalil ladzi yaltaqitul jamar. Nah, ini Bapak Ibu. Yang meminta tapi tidak didasarkan pada kebutuhan, orang yang meminta tapi dia tak butuh gitu loh. Atau kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Kamatsalil ladzi yaltaqitul jamar. Seperti orang yang memungut apa? Barang. Nah ini kalau ulama-ulama Bapak Ibu yang dirahmati Allah dalam kondisi-kondisi tertentu mengharamkan yang namanya meminta-minta. Jadi bukan sekedar meminta sebagai aktivitas, tapi yang paling dasar adalah mentalitas meminta itu yang diperangi di dalam Islam. Karena salah satu cara Islam memerangi kemiskinan itu adalah dengan memberantas mental meminta-minta. Dan ini sangat banyak kita dapati Bapak Ibu. Sangat banyak. Bahkan bukan pada ini mohon maaf ini orang berebut dia tidak tidak berhak untuk mendapatkan beasiswa untuk anaknya contohnya dan sebagainya, tapi dengan berbagai macam hal dan lain sebagainya rupanya dia yang dapat mengambil hak orang yang memang benar-benar membutuhkan, dan ini adalah perilaku yang sangat kurang Islami, dan ini hal yang termasuk dalam bagian tamak, ya, serakah. Sudah serakah, dia mengambil hak orang lain, dan itu yang tidak diperkenankan. Makanya dalam ajaran Islam ini Pak Bu, ada hadis yang sangat bagus sekali. Rasulullah SAW mengatakan, "Ishad fid dunya yuhibbukallah." Nah, zuhudlah kalian di dunia, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Washhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Washhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Kalau ada perkara yang jadi rebutan orang, bagusnya gimana Pak Bu? Kalau ada barang terbatas, jadi rebutan, semua orang suka dengan itu, maka hadis ini berlaku. Washhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Kalau ada sesuatu yang terbatas, maka dahulukan orang yang memang membutuhkan. Orang yang kira-kira ini kan kadang-kadang kita lihat di televisi, di apa semua dan sebagainya, ya ada pembagian zakat apa semua itu kan kadang kita miris sebagai umat Islam. Ya kita tidak mengatakan bahwa semua orang yang kemudian antri memanjang untuk mengambil zakat tertentu dan sebagainya, kemudian itu katakan ini orang yang tidak layak untuk mendapatkan zakat. Tapi antri berdesak-desakan dan sebagainya menggambarkan tentang mental tidak mau mendahulukan kepentingan orang lain. Bagi orang-orang yang kira-kira mampu sudah tak perlu berebut dengan hal-hal yang seperti itu. Ishad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Maka zuhudlah kalian terhadap apa yang menjadi rebutan manusia, yuhibbukan nas, niscaya manusia akan mencintai kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terus kemudian hadis yang ketiga Bapak Ibu. Hadis yang ketiga yang menjelaskan tentang dasar meminta-minta itu haram dan mental meminta-minta dalam umat Islam yang harus dikikis adalah hadis Rasul SAW. La tazalu al-mas'alata bi ahadikum hatta yalqa Allah wa laysa fi wajhi mus'ata lahmin. Ya, mus'ata lahmin. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Apa artinya? Masih saja di antara kalian ini ada orang-orang yang selalu meminta-minta. Menjadi fenomena ya. La tazalul mas'alata bi ahadikum. Masih saja ada orang meminta-minta di antara kalian ini. Hatta yalqa Allah, sampai dengan dia menghadap Allah. Wa laysat fi wajhihi mus'atul lahmin. Wa laysat fi wajhihi mus'atul lahmin. Sampai dengan dia menghadap Allah dan dia menghadap Allah wajahnya ini tidak ada daging sama sekali. Jadi gambarkan gimana? Seperti orang itu Pak. Ini gambarkan. Jadi nanti di akhirat Bapak Ibu ada orang-orang yang memang menghadap Allah ini mukanya ini tak ada dagingnya, ini seperti tengkorak. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tak mempunyai
mempunyai hak untuk meminta, tapi mereka meminta-minta. Ini bahaya sekali ini hadisnya, sangat dahsyat yang mengingatkan kepada kita untuk kita bersama-sama menghapuskan mentalitas meminta-minta, berebut di dalam diri kita. Tapi kita dianjurkan untuk melakukan yang namanya kita mendahulukan orang lain. Meskipun demikian Bapak Ibu, meskipun demikian ada beberapa ketentuan, masih ada. Nah makanya inilah jawabannya. Kenapa meminta itu diharamkan, tapi ketika ada orang meminta diharamkan untuk dibentak? Apa jawabannya? Karena Bapak Ibu, ada meminta-minta yang diperbolehkan di dalam Islam. Apakah harus kalau ada orang meminta kemudian kita harus teliti Pak? Tidak harus kita teliti. Tapi itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kembali kepada pribadi orang yang meminta masing-masing. Artinya jangan kita hantam rombongan. Pokoknya kalau ada orang datang, tak ada bentar. Tak dapat hadis tentang tengkorak di hari kiamat. Tetap cocok. Artinya tak boleh. Itu bahwa kita harus tetap masaila fala tanhar. Itu panduan kita Bapak Ibu. Kalau ada orang meminta, kita tahu meminta itu diharamkan. Tapi kita tak boleh bentar. Kenapa? Karena ada ketentuan-ketentuan yang orang itu boleh meminta. Nah, jadi meminta ini ada hukumnya, ada beberapa hukumnya. Saya catat di sini. Ada meminta hukumnya haram. Ada meminta hukumnya makruh. Ada meminta hukumnya mubah, dan bahkan ada yang meminta hukumnya wajib. Nah, karena kita tidak bisa mewawancari orang yang meminta, kau sini dulu. Aku wawancari kau dulu ya. Kau ini meminta, ini makruh, wajib, karena mungkin kita lakukan itu, maka itulah yang mungkin menjadi dasar kenapa kita tidak boleh membentak orang yang meminta. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada meminta-minta yang haram. Yang haram yang disebutkan tadi itu orang yang memang dia tak layak untuk meminta atau meminta. Orang yang ia berkecukupan tetapi menampilkan diri sebagai orang miskin, menampilkan diri orang yang layak dapat rezeki, menampilkan diri orang yang layak untuk dapat bidik misi untuk anaknya, menampilkan diri padahal dia orang mampu. Maka kondisi seperti ini ia termasuk bagian dari meminta-minta yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua ada meminta yang hukumnya makruh. Ada meminta yang hukumnya makruh. Meminta yang hukumnya makruh itu mana? Orang yang meminta dia memang miskin, dia memang perlu, tapi kebutuhan primernya dia sudah tercukupi lah, tapi dia memang masih perlu. Ya, termasuk ini tidak diharamkan, tapi masih dalam batas makruh kalau ulama pertama. Ada meminta yang diperbolehkan. Ini itu mubah namanya. Meminta yang diperbolehkan bagaimana? Meminta yang sesuatu yang ma'ruf lah, kita dengan berkawan, ya, kita meminta sesuatu, pinjam pena, mau minta ini apa boleh dan sebagainya. Ini hal-hal yang masih dalam secara ma'ruf, itu masih diperkenankan. Minta kepada keluarga dan sebagainya, hal-hal yang memang sesuatu yang dibutuhkan di keseharian. Ada yang wajib Bapak Ibu, nah ini yang kita tidak tahu. Wajib. Jadi ada kadang kondisi meminta itu hukumnya wajib. Siapa dia? Adalah orang yang memang menyelamatkan diri untuk dia selamat dari kematian. Maka ketika ia tidak minta mati, maka dalam kondisi seperti inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang memang betul-betul ia tidak punya sesuatu, ia 2-3 hari, 4-5 hari sudah tidak makan. Maka dalam kondisi seperti ini dia wajib meminta, karena memang dia tidak ada yang bisa dilakukan sama sekali. Dan dalam kondisi seperti ini wajib hukumnya kita memberi. Tapi kita tidak tahu kondisi seperti ini. Oleh karenanya wa ammasaila fala tanhar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mencoba menggambarkan tentang kondisi Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat Bapak Ibu. Ada salah seorang sahabat namanya Wabisah.
Qobisoh, ada Qobisoh. Ini sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memang menanggung, kalau di sini disebutkan tahammalat hamalatan itu artinya begini, kalau ada dua kampung bertempur, dua kampung bersitegang, dua kampung berperang, kemudian harus disiapkan uang untuk mendamaikan mereka, agar tidak terjadi peperangan dan tidak terjadi pertikaian dan tidak terjadi bunuh-bunuhan, berhenti bunuh-bunuhannya. Nah, ini disebut dengan tahammalat hamalah. Nah, Qobisoh ini sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, aku mendapatkan seperti ini, tahammaltu hamalatan, maka aku minta bantuan ya Rasul. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, akim hatta tatina sadaqah fana'muru laka biha. Udah, sekarang kamu berdiri di sini atau berdiri di sini, tunggu ya, sampai dengan ada sedekah datang, nanti saya perintahkan sedekah ini untuk diberikan kepada kamu. Ya. Sebenarnya dalam hal ini Rasulullah SAW agak keberatan, sehingga beliau mengatakan begini, ya Qobisoh, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha. Hai Qobisoh, sebenarnya meminta-minta itu tidak halal. Jadi Rasul mengingatkan kepada Qobisoh bahwa aslinya meminta-minta itu tak boleh. Hai Qobisoh, tak halal meminta-minta kecuali 3 hal. Ini. Yang pertama apa kata Rasulullah SAW mengatakan, rajulun tahmilu hamalatan fahalat lahul mas'alata hatta yusubuha thumma yumsik. Jadi kondisi pertama yang seperti kan orang tadi itu, untuk mendamaikan dua kampung yang sedang berperang, dua kampung yang sedang bertikai, dia butuh modal. Maka orang yang seperti ini boleh meminta. Kalau dia tak punya modal, dia punya inisiatif, maka dalam kondisi seperti ini dia boleh meminta sampai dengan dia mendapatkan modal itu menyelesaikan pertikaian dua kampung atau dua kelompok yang bertikai. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh meminta, halal meminta. Yang kedua apa? Rajulun asabathu jaihah ijtahat malahu fahalat lahul mas'alata hatta yusibu qiwaman min aisyih. Yang kedua, boleh meminta-minta dalam kondisi ia kena musibah. Dia berpunya, dia orang punya, tapi rupanya kena musibah longsor, kena musibah gempa, kena musibah kebakaran dan lain sebagainya. Habis ludes semua yang ia miliki, tak lagi tersisa harta yang ia miliki. Maka dalam kondisi seperti itu, ia boleh halal baginya untuk meminta. Sampai kapan? Sampai dengan kebutuhan primernya terpenuhi. Tapi bukan menjadi pekerja atau menjadi profesi. Nah, itu sudah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau sudah jadi profesi, ini akan berlaku la tazalul mas'alatu bihadikum hatta yalqa Allah wa laysat fi wajhihi muz'atul lahmin. Dia akan menghadap Allah, wajahnya tak lagi ada dagingnya. Itu yang kedua Pak ya. Yang selanjutnya, ini menjadi panduan kita di tengah-tengah masyarakat. Rajulun asabathu faqah hatta yaqula thalathatun min dhawil hijja min qaumihi. Yang ketiga, ada orang yang memang tertimpa kemiskinan. Memang orang ini kesusahan. Kesusahan ini bukan berarti ia tidak punya pekerjaan. Boleh jadi dalam kondisi begini Bapak Ibu. Ada orang dia punya pekerjaan, dia mendapatkan gaji, dia mendapatkan penghasilan, tapi yang ditanggung di rumahnya ada mertua sakit, ada saudari perempuan, ada anak-anaknya banyak, ada apa semua, orang-orang kerabat yang dia tanggung. Dan kemudian penghasilannya tidak cukup. Penghasilannya memang betul-betul tidak cukup. Dia bukan orang malas, dia orang bekerja, dia orang mencari nafkah, tapi memang penghasilannya di rumahnya banyak orang-orang yang ditanggung. Ya.
Nah ini juga termasuk idza asabathu rajulun asabathu faqah. Tapi dengan syarat Bapak Ibu, hatta yaqula salasatun. Nah, ini disebutkan jumlahnya. Sampai dengan ada rekomendasi dari 3 orang penduduk kampung itu. Nah, ya. Contoh begini, ini contoh ini sering di masjid-masjid nih. Ada orang kemudian minta izin kepada pengurus masjid. Pak, saya boleh saya meminta kepada jamaah habis sholat saya berdiri meminta. Kira-kira ada gitu Pak? Nah, dalam kondisi seperti ini harus ada rekomendasi. Jadi bukan sekedar pengurus atau ketua RT dan sebagainya. Kan banyak di masyarakat kita ini ada orang meminta dan sebagainya. Ini juga tidak bisa dibebaskan begitu saja. Orang yang mengatakan dirinya miskin memang harus dapat rekomendasi dari orang kampung tersebut. Contohnya kalau di sini ada orang ini memang oke lah. Ya, nanti ada pengurus masjid 3 orang, minimal 3 orang, bukan 2 orang. Disebutkan salah satu min dzawil hijah. Orang 3 orang yang berakal di tengah-tengah masyarakat itu, pemuka masyarakat. Kalau dia mengatakan si Arno ini memang dia butuh di tengah-tengah masyarakat kita rekomendasikan dia orang yang harus mendapatkan zakat. Ini harus dapat rekomendasi 3 orang. Harus dapatkan untuk menentukan orang tersebut miskin. Ini harus ada rekomendasi 3 orang. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza asabathu apa tadi? Faqatun hatta yaqula salasatun min dzawil hijjah." Jadi juga penting. Ini di sini penting juga di tengah-tengah masyarakat itu tidak dibebaskan semua orang bisa mengetuk pintu. Jadi kalau ada ketentuan, contohnya orang boleh meminta-minta di pintu-pintu rumah itu, tapi kemudian ada tulisan harus mendapatkan izin dari RT. Ini ada dasarnya dalam hadis. Memang orang ini tak boleh kemudian meminta-minta sembarangan begitu. Dia harus mendapatkan rekomendasi dari 3 orang. Kalau distrukturkan di situ mungkin apa yang disebut dengan RT, RW mendapatkan izin dari RT, mendapatkan izin dari RW, kemudian dia bisa berkeliling meminta apa semuanya sebagai kebutuhan dia pribadi. Ya, di sini juga menjadi dasar kalau sampainya ada pemerintah yang kemudian menertibkan tentang gerakan-gerakan gepeng ini dan sebagainya, ini juga dasar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 3 hal yang diperbolehkan. Oleh karenanya wa amasaila fala tanhar. Kalau ada orang meminta jangan dibentak. Kenapa? Karena memang dasarnya haram, tapi boleh jadi memang ia adalah orang yang termasuk dalam kategori diperkenankan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang tadi saya sebutkan ada meminta itu yang hukumnya mubah. Namun di sini ada satu kisah Bapak Ibu, saya sebutkan. Hadis Auf bin Malik. Ada hadis Auf bin Malik al-Asja'i. Beliau ini hadis beliau bersembilan, disebutkan bersembilan atau berdelapan atau bertujuh disebutkan. Pokoknya kami kira-kira 9, 8 atau 7 orang. Kemudian di satu saat bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, "Ala tubayyuna Rasulullah?" Ya. Auf bin Malik ini mengatakan, atau Rasulullah mengatakan kepada mereka ini, "Ala tubayyuna Rasulullah?" Apakah kalian tidak mau berbaiat kepada Rasulullah? Maka kami mengatakan, kami sudah membaiat ya Allah, kami sudah membaiat Rasulullah. Kemudian dikatakan lagi, apakah engkau tidak mau membaiat Rasulullah? Kami sudah membaiat Rasulullah. Apakah kamu tak mau membaiat Rasulullah? Kami sudah membaiat Rasulullah. 3 kali. Kemudian yang ketiga kalinya adalah mereka mengulurkan tangannya, kami sudah berbaiat kepada Rasulullah, kepada engkau ya Rasulullah. Maka apa yang harus kami baiat kembali? Nah, kemudian di sini ada tambahan dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, "Qala anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian menyembah Allah dan jangan kalian sekutukan Ia dengan sesuatu apapun. Wassalawatul khams. Yang
Yang kedua adalah sholat 5 waktu, wa tuti'u, dan kalian taatlah kepada Rasulullah. Dan kemudian yang unik yang terakhir ini Bapak Ibu, wa asarra bi kalimatin wa asarra kalimatan khafifatan. Kemudian Rasul membisikkan kepada orang-orang ini, menekankan tapi dengan membisikkan, wala tas'alun nasa syai'an, wala tas'alun nasa syai'an, jangan kalian meminta kepada saya. Jadi ditekan, ini hadis Muslim, riwayat Muslim. Jadi yang terakhir disebutkan, wala tas'alun nasa syai'an, jangan sekali-kali kau minta kepada. Sampai dengan sahabat yang membayar Rasulullah ini diamati, di sini diamati ya. Sampai dengan ada salah seorang di antara mereka memegang baiat Rasul ini, sampai dengan beliau disebutkan di sini, ra'aitu ba'da ulaika nafar, saya melihat sebagian mereka, bahkan ada cambuk nih Pak, cambuk untuk kudanya tuh terjatuh, ia tidak mau meminta tolong kepada orang lain. Meskipun ini hal yang mubah. Pak, kalau ngambilkan Pak, bisa saja, ini hal yang mubah. Pak, pinjam pena, hal yang mubah boleh saja. Tapi saking ia menjaga apa yang dibayarkan kepada Rasulullah, sesuatu yang jatuh ia tidak mau minta kepada orang lain. Nah, inilah Bapak Ibu yang kemudian dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Apa namanya? Sufyan Ats-Tsauri ini suatu saat beliau terperosok. Setiap kali ada orang yang meminta, ada orang yang mau kasih tolong, dia tanya dulu, kalian ngaji nggak sama saya? Ngaji, oke, saya nggak mau. Saya nggak mau minta tolong pada orang yang ngaji sama saya. Datang lagi, kamu pernah ngaji nggak sama saya? Pernah, oke, saya nggak mau ditolong oleh orang yang minta. Sampai dengan ada orang yang memang tak kenal dengan Sufyan Ats-Tsauri. Sampai ada datang orang tak kenal dengan Sufyan, kau pernah ngaji nggak dengan saya? Enggak, oke, saya tolong saya. Sampai dengan Sufyan Ats-Tsauri, ini termasuk ulama fikih besar, ulama mazhab yang kelima, meskipun tidak masyhur ya. Beliau termasuk orang yang miskin tapi sangat zuhud, dan kemudian beliau sampai tidak mau meminta orang yang pernah ngaji dengan dia, khawatir bahwa pahalanya kemudian hilang karena mendapatkan kompensasi dari dia ditolong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang saya sampaikan ini semoga sedikit memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang menjadi panduan di dalam ajaran Islam ini, bahwa kita Bapak Ibu hendaklah sama-sama kita menghilangkan mentalitas meminta-minta, dan karena mentalitas meminta-minta ini menjadi masalah dan problem